Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan malam ini. Kita mau bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita. Biar malam hari ini hadirat Tuhan boleh turun dimanapun berada kita saat ini. Kita menikmati indahnya kasih Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan di malam hari ini untuk kami datang menyembah Engkau. Kami ingin menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, pelukan kasih dari Tuhan, dekapan kasih Tuhan, biar kami boleh rasakan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Biar hadirat-Mu terus nyata. Biar perkenanan Tuhan nyata atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Mesbah Doa. Dimanapun berada malam ini, kami mau nikmati Engkau. Mari kita sama-sama datang dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Mari datang sama Tuhan. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Bahkan di saat badai ada di dalam kehidupan kami tetap tenang saat kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami tenang bersama-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu, Yesus. Kau sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami, hanya Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja, Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Engkau Allah. Kau Allah. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Amin. Kau yang memberikan kami kekuatan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Sekolah kekuatan kami Tuhan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allah. Mari dengan segenap hatimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersama ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Syukur Tuhan, Kami tenang sebab Engkau memegang tangan kami. Kami tenang sebab kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tenang, Kau gunung batu kami yang teguh, kota benteng perlindungan kami. Hanya Yesus, Kau yang memberi kemenangan. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami sembah Kau. Yesus, kami sembah Kau. Terima kasih, terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu ya Tuhan, melewati setiap badai hidup kami. Kau menyertai kami. Terima kasih. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, mari dengan iman. Yesus, Engkau ada menyertai kami Tuhan, memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus, mungkin saat-saat ini kita di dalam kondisi yang sedang kurang baik. Tetap bersyukur pada Tuhan, tetap bersandar pada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memberikan kekuatan, Dia yang memberikan pengharapan yang baru. Tetap memuji Tuhan di dalam segala kondisi, bahkan yang terburuk sekalipun. Kami mau tetap belajar Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Kau sumber kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar mulut kami penuh dengan pujian. Oh Yesus, mari sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan ya kepadamu Yesus ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kau beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Kembali lebih lagi, nyatakan dengan segenap hatimu. Oh, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kau diagungkan Tuhan, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan hanya padamu Yesus, Yesus. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus, Yesus Tuhan. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Yes, mari sembah Dia. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang besar, layak Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami bagimu Tuhan, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami, sebab kami punya Tuhan Allah yang sanggup. Engkau besar Tuhan, segala puji yang bertata. Haleluya. Kami berikan penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan, sampai selamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
Segala pujian kami Tuhan, segala pujian bagimu, bagimu ya Tuhan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian penghormatan tertinggi kami bagi nama di atas segala nama, hanya Yesus, hanya Kau haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. kami panggil namamu Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian dan penghormatan kami bagimu. Oh, Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. mari bersama dengan senap hati kami nyatakan, Allah yang besar, haleluya. ajaib dan mulia. Besar dan perbuatanmu ajaib atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Segala pujian kami bagi Allah yang kudus, yang layak bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian dan penghormatan kami bagi Engkau malam hari ini. Ditinggikan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Engkau yang layak ku agungkan. Segala pujian kami bagimu Tuhan, yang kudus, yang layak. Kami meninggikan Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau layak. Oh, sekali lagi mari bersama nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian kami bagimu Tuhan. bagimu ya Tuhan, Layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah Tuhan anugerah-Mu senantiasa atas hidup kami, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mezbah Doa karena anugerah Tuhan ya. Dan saya masih berada di Bandungan, Semarang.
Ya besok kita akan peresmian sekolah. Ya puji Tuhan semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Baik saudara, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya ingin kita mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir dan seluruh tim Mesbah Doa. Saya jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur dari Kalimantan Barat. Saya diberkati sekali dengan pelayanan Ibu dan saya mau bersaksi betapa luar biasa penyertaan Tuhan ya di dalam bagi keluarga kami. Pada tahun yang lalu, tepatnya di bulan Oktober, kami diproses Tuhan, di mana suami saya harus ditahan karena dianggap melakukan kesalahan dalam usaha kami. Dalam hal ini saya sebagai istri saya sangat-sangat terpukul Bu, karena saya juga memikirkan anak-anak kami. Kami memiliki 1 putri dan 2 putra. Kami dari keluarga Kristen sejak lahir, tapi jujur memang kami tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kami ya. Walaupun Kristen tapi belum mengenal Tuhan secara pribadi ya. Setiap minggu kami memang ke gereja, tapi ya hanya sekedar rutinitas ya. Suami saya ya jadi hanya sekedar rutinitas. Suami saya tidak pernah ke gereja. Kalau ibu dan anak-anak mungkin ya ke gereja, tapi suami tidak pernah ke gereja. Bahkan suami saya sulit untuk diajak ke gereja ya, dan dia kerja. Di tengah pergumulan dan proses yang kami hadapi, kami merasa takut apa yang akan terjadi dengan suami saya, dan disitulah saya menemukan channel dari Ibu Debbie. Dan satu perkataan Ibu yang selalu saya ingat, jangan cari-cari pendeta, jangan cari manusia, tetapi datang sendiri kepada Tuhan dan cari Tuhan secara pribadi. Amin, amin. Setelah saya mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, di situ saya mengalami Tuhan. Masalah masih tetap ada, namun damai sejahtera itu ada di dalam hati saya, Bu. Demikian juga suami suami saya yang dulu dia merasa Tuhan itu tidak ada di dalam dia, sekarang dia mengalami Tuhan dan sekarang dia rutin membaca firman Tuhan. Selama lebih dari 10 bulan suami saya bebas dan semua Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan juga menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan keluarga kami. Apapun yang dirancangkan manusia terhadap kami, tapi Tuhan yang pegang kendali, dan Tuhan ada di pihak kami, dan Tuhan menunjukkan kebenaran sehingga suami saya boleh dibebaskan. Iya, selama kita tidak bersalah, tidak perlu takut, sebab Tuhanlah yang membela orang-orang yang benar dan hidup sungguh-sungguh di mata Tuhan ya. Dan sekarang semua keluarga, baik orang tua dan anak-anak kami, semua sekarang mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Wow, puji Tuhan, Tuhan dahsyat luar biasa ya. Lalu di sini dikatakan pernyataan Tuhan luar biasa dalam keluarga kami, Bu. Kami semua dijamah Tuhan, dan sekarang kami benar-benar mengetahui bahwa tanpa Tuhan Yesus ya, kami bukanlah siapa-siapa. Saya mau berterima kasih ya, pertama kepada Tuhan Yesus tentunya, dan kedua buat Ibu Debbie untuk semua pelayanan Ibu, dan kami sangat diberkati Tuhan. Biarlah kesaksian saya dapat memberi kekuatan bagi jemaat Mesbah Doa dimanapun berada, bahwa percaya Tuhan selalu ada buat kita, dan kita jangan pernah meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan seluruh tim Mesbah Doa. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya saudara. Memang seringkali itulah yang sering saya katakan, bahwa jangan hanya menjadi Kristen saja, tapi mari alami Tuhan secara pribadi, dan mari minta Tuhan secara pribadi hadir di hidup kita. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan hadir di hidup kita, Tuhan melakukan sesuatu di hidup kita. Kesaksian Ibu ini ya berkata, memang kami dari kecil Kristen, keluarga Kristen, tapi kami tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara ya, seringkali apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia berpegang kepada Dia. Karena itu saudara, saya percaya ya,
persoalan, tantangan Tuhan izinkan seringkali terjadi supaya kita ini mengenal Tuhan. Seperti kesaksian hari ini, ya ibu bersaksi bahwa ya karena suaminya di penjara tidak bersalah tapi dituduh melakukan kesalahan di penjara, akhirnya mencari Tuhan. Padahal suaminya dulu gak pernah ke gereja. Sekarang bahkan suami istri, anak-anak, bahkan orang tua semuanya ya mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik, Dia dahsyat. Karena itu saudara, apalagi kita saudara di tahun 2024, jangan pernah ya lupa dan jangan pernah membiarkan hidup kita jauh dari Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Karena itu saya berdoa biar setiap kita senantiasa berada dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan hidup kita aman dan tenang. Iya, kita akan melanjutkan. Sekarang kita sudah di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, Hizkia sakit dan disembuhkan. Tadi malam kita sudah belajar banyak tentang Raja Hizkia. Kenapa Raja Hizkia doanya didengar Tuhan? Ya, karena dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia bilang, Tuhan ingatlah, aku ini hidup jujur di hadapan-Mu, aku setia dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita didapati Tuhan melakukan kehendak Tuhan, saudara. Dan pada saat itu juga ya, kemarin kita sudah membaca, ya, sebelum Yesaya pergi meninggalkan istana Hizkia, Tuhan suruh kepada Yesaya, balik ya, ketemui Hizkia dan katakan, doamu itu sudah didengar oleh Tuhan. Ayat yang kelima tadi malam, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memanggari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, Tuhan memperhitungkan hidup Hizkia yang selalu hidup benar di mata Tuhan. Tuhan memperhitungkan alasan mengapa dia harus memberi panjang umur kepada Hizkia. Karena Hizkia hidup dengan setia, tulus hati dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Mari saudara, biar Tuhan juga menemukan alasan di hidup kita untuk dia boleh menjawab doa-doa kita, saudara. Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Saat itu juga saudara, Hizkia disembuhkan Tuhan. Tidak tunggu lama-lama ya. Itulah kalau Tuhan mau berperkara, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan bilang mati ya mati. Kalau Tuhan bilang belum ya belum. Tuhan sanggup menarik ya, bahkan apa yang sudah dia firmankan saudara, ya apa yang sudah dia ini rencanakan, itu Tuhan sendiri juga yang bisa membelokkan semua rencananya. Tadinya Hizkia sudah dikatakan mati, pasti mati. Itu firman Tuhan, tetapi karena Hizkia memohon, menangis ya, dan Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan melihat kehidupannya, maka diberikan dia umur panjang dan doanya dijawab seketika itu juga. Ayat 8, sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Jadi Hizkia meminta tanda dari Yesaya. Apa yang menjadi tanda bahwa aku benar-benar disembuhkan oleh Tuhan? Ya, dan dia meminta saudara bayang-bayang, bayangan dirinya ya, maju atau mundur ya. Untuk bayangan itu maju lebih gampang, tapi kalau mundur dikatakan itu sulit ya. Jadi Hizkia meminta tanda, biarlah ya bayang-bayang itu memanjang 10 tapak ya. Biarlah sebaliknya bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Jadi bukan maju tapi mundur.
Ya, ayat 11, lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Dan kita melihat saudara ya, karena Hizkia berdoa lalu dia disembuhkan Tuhan dan ya dia mengalami mujizat Tuhan ya. Dan Hizkia melihat ya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada bahkan ketika dia meminta tanda. Ya, dan mari saudara, saya percaya dari kisah Hizkia ini kita semua dapat menarik pelajaran ya bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan itu memiliki alasan untuk Tuhan berkenan dan menjawab doa-doanya. Ayat 12 ya, sekarang kita masuk ke ayat 12, Hizkia dan para utusan dari Babel. Judul perikopnya ayat 12. Pada waktu itu Marodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Jadi saudara, ketika pada waktu itu ya Marodak ya ini adalah utusan dari Babel. Ya, kita tahu Babel itu selalu membenci ya orang Israel ya, Yehuda. Lalu mereka itu mengirim utusan, Raja Babel mengirim Baladan itu sebagai utusan untuk membawa bingkisan dan surat sebab dia dengar bahwa Hizkia itu jatuh sakit. Hizkia sangat bersukacita karena dibesuk ya oleh utusan Raja Babel. Dia pamerkan semua yang ada di istananya. Dia pamerkan harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, minyak-minyak yang berharga, bahkan persenjataan di gudangnya itu dipamerkan. Saudara, padahal kan dia tahu Babel ini musuh. Kenapa dia harus mempertontonkan semuanya? Makanya kita ini harus berhikmat saudara ya. Karena kita tidak tahu apalagi ini Babel yang datang membesuk ya, dan Hizkia memamerkan gudang persenjataannya ya, segala yang terdapat dalam perbandaraannya. Tidak ada yang tidak diperlihatkan oleh Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kita nggak pernah tahu orang itu datang dengan maksud baik atau tidak, karena sekarang banyak ya yang munafik itu banyak saudara. Ya datang pura-pura mendekat tapi ternyata menikam dari belakang. Ya banyak orang-orang yang menjadi utusan-utusan iblis dalam hidup kita. Memang mereka kelihatannya datang baik-baik, membawa bingkisan, membawa surat karena mendengar Raja Hizkia sakit. Ya jadi ya memang kita harus berhati-hati hari-hari ini supaya hidup kita tidak terjebak. Banyak orang yang mengaku-ngaku datang sahabat padahal menusuk dari belakang, bahkan menjatuhkan, bahkan memperdaya. Karena itu ya mintalah hikmat di dalam kita ini berespon terhadap orang lain atau menanggapi orang lain. Ayat 14, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di dalam istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Tidak tahu juga Hizkia ini maksudnya apa. Dia memamerkan semua yang dia miliki di dalam istananya. Ya, maka ayat 16 lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Ya. Ayat 17, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Ya saudara, ya Babel datang pura-pura membawa hadiah, membawa bingkisan karena Hizkia sakit. Waktu dipertontonkan semua kekayaan istananya, tidak semua orang itu ya senang dengan keberhasilan kita. Tidak semua orang itu senang dengan apa yang engkau raih. Demikian juga Hizkia, dia mungkin memamerkan itu karena dia rasa wah ya inilah yang aku punya di dalam istanaku. Tapi ternyata diam-diam Babel ya
Jadi kepengen melihat harta benda yang dia miliki. Makanya Tuhan juga marah kepada Hizkia. Ya, kenapa dia harus memamerkan semua itu, saudara? Makanya langsung Yesaya datang dan berkata, akan datang suatu masa bahwa segala sesuatu yang ada dalam istanamu ini, bahkan harta nenek moyangmu, itu akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Babel. Ya, sangat tragis, saudara. Ternyata ya niat Hizkia untuk menunjukkan semua kekayaannya dipakai oleh Raja Babel dan mata-matanya untuk melihat, dan akhirnya mereka menjarah, merampok, bahkan mengangkut semua orang-orangnya itu dalam pembuangan di Babel. Saudara, ya makanya hari-hari ini mari kita jeli dan peka melihat orang-orang di sekitar kita, karena tidak semua orang bermaksud baik. Makanya Alkitab itu berkata, manusia pasti mengecewakan. Bahkan Yesaya bilang, dari segala keturunan yang kau peroleh mereka akan diangkut menjadi sida-sida di Babel. Ayat 19, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu ditulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Akhirnya saudara, Hizkia mati dan Manasye anaknya menggantikan dia. Kita akan lihat nanti kelanjutannya apakah sungguh-sungguh terjadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sebab firman Tuhan itu ya dan amin, dan semua pasti tergenapi. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar malam ini. Ajarkan kepada kami banyak hal tentang hikmat-Mu Tuhan, agar kami tidak terperangkap, tidak terjebak di dalam hubungan-hubungan persahabatan yang palsu, hubungan-hubungan yang mendatangkan hal yang tidak baik atas hidup kami, rancangan-rancangan jahat orang. Kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar juga kami bersikap dan berespon terhadap setiap orang yang datang di kehidupan kami, karena kami tahu tidak semua orang itu berniat baik. Kami patahkan, hancurkan semua utusan-utusan iblis atas hidup kami, atas usaha kami, atas semua yang kami miliki Tuhan, atas pernikahan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terutama di tahun 2024 ini, Tuhan bawa kami masuk di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan tutup bungkus rumah tangga kami, pernikahan kami dijauhkan dari perselingkuhan, persinahan, anak-anak kami dipulihkan Tuhan, suami istri dipulihkan Tuhan. Semuanya mendatangkan berkat Allah di hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Mau beri kami kekuatan untuk terus menanggung segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi, agar kami kuat menjadi pemenang-pemenang. Berkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak, keturunan ilahi. Kami berdoa Tuhan Engkau sendiri Bapa yang akan terus menjamah dan memberikan jalan keluar atas setiap anak-anak-Mu, supaya mereka boleh mendapatkan jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami. Indonesia dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar bangsa ini akan masuk tahun politik, Tuhan sendiri yang bekerja. Bahkan Engkau menjamah agar bangsa kami aman, tentram dalam tangan Tuhan. Kami berdoa seorang pemimpin yang terbaik, seorang calon presiden yang terbaik sudah Tuhan tetapkan buat Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang makmur dan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga semua negara-negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, agar sungguh-sungguh semua orang boleh bertobat, berbalik, meninggalkan dosa, kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.